bagaimana merawat pasien stroke di rumah. Kita tahu bahwa kita tidak bisa pungkiri keluarga kita dirawat di rumah sakit untuk pengatasan stroke dalam keadaan yang baru terjadi, kemudian sudah stabil, sudah diberikan pengobatan. Tentu bukan berarti stroke-nya 100% sembuh. Tentu kalau mereka yang harus dirawat di rumah harus kita persiap diri, karena berbeda sekali antara dia keluarga kita itu sebelum terkena stroke dan setelah terkena stroke. Kita sebagai keluarga harus siap untuk merawatnya dengan situasi yang sekarang. Yang bisa adalah bagaimana kita meningkatkan secara fisik keterampilannya dia sehingga dia tetap bisa melakukan kegiatannya sehari-hari sebaik mungkin. Program yang lain adalah bagaimana pasien yang stroke ini jangan sampai terjadi stroke lagi. Ya, orang stroke itu kenapa sih? Karena sebelumnya dia punya faktor-faktor risiko yang terbiarkan sehingga suatu saat dia stroke. Nah, kalau udah stroke diobati bisa stroke lagi? Ya bisa kalau faktor-faktor risiko ini tetap terbiarkan. Dokter rehabilitasi medik membantu untuk mengelola itu, memanage itu dengan baik. Nah, untuk kita keluarganya, pertanyaannya adalah bagaimana kita siap merawat keluarga kita itu? Pertanyaannya tentu perlu nggak direnovasi tempat tidurnya, kamar mandinya, tangga rumahnya, toiletnya? Bisa. Tadi saya berikan contoh-contoh. Pasien kalau bisa tetap dia mandiri, berusaha sendiri. Misalnya dia adalah berusaha untuk mandi sendiri dan dia mandinya duduk. Dia harus yang tinggi. Ini bagus karena ini bisa di stand. Ya, paling enggak seperti ini. Kecil pengaruh yang kita lakukan tapi sangat bermanfaat dan dia mencegah untuk jatuh dan lain-lain. Lihat ya, jadi perhatikan di sini. Ada lengannya, ketinggiannya juga. Kita berikan suatu tumpuan kaki ya, yang tidak licin, sehingga dengan demikian dia mudah untuk naik. Kalau dia pakai tongkat pun dia lebih mudah. Yang penting adalah toiletnya itu ada pegangannya, ada pegangannya. Ini kebetulan yang lumpuh sebelah kiri, sebaiknya begini, karena dia bisa pegangan yang kanan. Kalau orang lumpuh sebelah kiri, itu selalu dia cenderung untuk miring ke sebelah kiri. Jadi kalau ini lumpuh sebelah kiri, dia miring ke kiri, nggak ada penyangganya, ini tiba-tiba dia bisa jatuh di lantai. Persiapan ini penting, ya. Dan penting kenapa? Karena kegiatan buang air besar, kegiatan mandi itu setiap hari, ya, memerlukan peralatan khusus. Nanti kita lihat dari gambar. Dan khusus yang tadi ada gangguan menelan, kadang-kadang masih butuh selang yang masuk lewat hidung, masuk ke lambung. Jadi dengan selang itu diberi makanan dan diberi minuman. Aman-aman aja kalau pakai selang. Nah, kebersihan rongga mulut sangat penting, jangan dilupakan. Ya, memandikan penting, itu rutin. Tetapi kebersihan rongga mulut penting, karena rongga mulut yang tidak bersih merupakan sumber penyakit. Seorang pasien dimarah-marahin sama istrinya. Udah stroke, dulunya dia yang bekerja hebat ini dimarah-marahin. Ya kan, dimarah-marahin. Ini dong, padahal dia depresi. Dia dulu hebat, kuat, bekerja, mencari uang. Sekarang nggak bisa. Terus nggak dianggap, nggak dihargai, nggak ada nilainya di depan istrinya lagi. Depresi. Jadi umumnya dengan kesabaran kita dia akan melalui fase-fase ini dan akhirnya dia akan menerima dan kita terus beri semangat kepada dia. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.